Penyebab kematian Muhammad tidak begitu jelas, dan terdapat banyak versi lain, bahkan di antara periwayatan dari sumber Islam yang paling syahih sekalipun. Di antaranya seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Sirat Rasul Allah dari Ibnu Ishaq, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir dari Ibnu Sa'd, dan Al-Tabari. Pandangan tradisional mengatakan bahwa kematian Muhammad disebabkan karena diracuni oleh seorang wanita Yahudi, yang anggota keluarganya dibunuh oleh Muhammad dalam suatu pembunuhan massal atas umat Yahudi. Kemungkinan besar adalah Safiyah. Tetapi peristiwa peracunan tersebut terjadi antara 2 sampai 3 tahun sebelum kematian Muhammad, sehingga sulit untuk menyimpulkan bahwa racun tersebutlah yang membunuh Muhammad setelah sekian waktu lamanya. Tetapi Muslim tak bisa membantahnya pula, sebab benar bahwa Muhammad sendirilah yang mengetahuinya. Dan ia mengakui sakitnya sejak dimakan daging domba beracun di Khaybar. Muhammad sendiri tidak luput dari hukum pedang berbalas pedang. Ia kena racun dari perempuan Yahudi yang ditawannya di Khaybar, dan Allah tidak menghindarkan atau memunahkan racun itu darinya, seperti yang diakui oleh Anas bin Malik. Saya selalu mengetahui pengaruh racun itu dalam kerongkongan beliau. Hadis Sahih Bukhari 1220. Aisyah menyaksikan betapa Muhammad menderita karena sakit keracunan makanan tersebut di saat-saat kritisnya. Muhammad berkata, "Hai Aisyah, saya senantiasa merasa pedih makanan racun yang saya makan di Khaybar. Itulah waktunya saya merasa tali jantung saya putus karena racun itu." Di balik penderitaan jasmaninya, harapan dan permohonannya untuk keselamatan dirinya di akhirat juga tidak menentu, karena tidak ada tanda-tanda dijawab lagi oleh Jibril maupun Allah. Muhammad hanya bergumul sendirian dengan maut. Ia berkata, "Wahai Tuhan, ampunilah saya, kasihanilah saya dan menghubungkan saya dengan teman yang maha tinggi." Lalu beliau mengangkat tangannya sambil mengucapkan, "Teman yang maha tinggi." Setelah itu, beliau wafat dan rebahlah tangan beliau. Seperti yang tercatat dalam hadis Bukhari nomor 1570, 1573, dan 1574. Allah memberikan kepada Rasul cara kematian yang terbaik yang bisa dibayangkan oleh seorang laki-laki. Ia meninggal dalam pelukan istrinya yang paling dicintai, yaitu Aisyah. Laporan Ibn Hisham, halaman 682, bahwa dia mendengar Aisyah berbicara, "Rasul meninggal di atas dadaku pada saat giliranku. Adalah karena ketidaktahuanku dan gairah mudaku sehingga Rasul meninggal dalam pelukanku." Diceritakan oleh Aisyah pula, dia meninggal pada hari giliranku yang biasa dalam rumahku. Allah mengambil dia ketika kepalanya ada di antara dada dan leherku, dan air liurnya bercampur dengan air liurku. Ini tercatat di Bukhari, volume 7, buku 62, nomor 144. Air liur saling bercampur. Itu sebuah misteri, ya. Yang jelas adalah seperti yang diakuinya bahwa Aisyah tidak punya pengalaman untuk menjaga hal-hal yang fatal karena kegairahan cinta. Dia tidak melihat adanya bahaya seorang tua yang sakit berat bila bergairah dengan seorang wanita muda. Jantung Rasul, yang sudah tua dan sedang kritis, bisa tidak tahan sampai timbul cardiac arrest, atau jantung berhenti. Aisyah melihat dia mati dan terkulai di atas dadanya, lalu ia merasa bersalah atas ketidaktahuannya. Tetapi yang lebih celaka lagi adalah hadits yang menunjukkan bahwa Rasul tidak sempat menyebut kalimat syahadat pada saat terakhirnya, seperti layaknya seorang Muslim. Dia terkulai dalam pencaharian kosong akan seseorang maha tinggi, dan Rasul Allah dibungkus dengan 3 lapis kain buatan Najran, 2 kain dan 1 baju yang dipakai saat kematiannya, menurut Dawud 20, nomor 3147. Abu Bakar datang dan masuk ke dalam masjid ketika mendengar berita kematian Muhammad. Pada saat itu di dalam masjid, Umar di tengah kesedihannya sedang khusyuk memberi ceramah dari atas mimbar. Sementara itu Ali masuk ke rumah Aisyah, tempat di mana jenazah Muhammad diletakkan. Ia mendekatinya, menyingkapkan kain penutup wajahnya dan menciumnya. Lalu Ali berkata,
Demi ayah dan ibuku, kamu telah merasakan kematian yang telah terjadi ditakdirkan Allah untukmu, dan kamu tidak akan lagi menderita kematian. Kemudian Ali menutup kembali wajahnya dan pergi ke masjid. Ia mencoba untuk memberikan ceramah kepada orang-orang, tetapi Umar bersikeras untuk melanjutkan ceramahnya. Tetapi ketika Abu Bakar melihat bahwa Umar tidak juga berhenti berbicara, ia sendiri pun mulai berbicara menyela Umar. Di sana, Abu Bakar terima kasih kepada Allah, lalu berkata kepada orang banyak, kepada mereka yang memuja Muhammad, sekarang Muhammad telah meninggal, tetapi mereka adalah yang memuji Allah, Allah tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Berlainan dengan Musa dan Isa Al-Masih, Muhammad sendiri tidak mendapatkan pewahyuan Allah mengenai kematian ke depan. Kematiannya datang begitu cepat, dan tidak memberi sedikit pun kesempatan bagi dia untuk menyelesaikan semua urusannya. Dia tidak pernah menghimpun dan menyusun pelbagai berkas wahyu yang diterimanya agar dapat dijadikan sebuah kitab Al-Quran dalam susunan atau urutan asli, yang bagaimana seharusnya sama dengan yang tertulis di surga. Dia tidak pernah menyiapkan pemimpin pengganti dirinya. Dia juga tidak pernah menetapkan tata birokrasi pemerintahan apapun yang harus dijalankan penerusnya setelah dia meninggal. Pendek kata, Muhammad menjelang kematiannya tidak mampu mengurus keumatan dan keislaman sama sekali. Ia hanya mengurus dirinya agar diampuni dosanya, dan minta dihubungkan dengan satu temannya yang maha tinggi, yang dipercaya adalah sosok yang paling berotoritas dalam alam akhirat dan hari penghakiman. Sosok ini pula lah yang diklaim Muhammad sebagai temannya yang paling dekat di akhirat. Saya yang lebih dekat dengan Isa anak Maryam di dunia dan akhirat. Pertanyaan buat umat muslim, di manakah Nabi Muhammad saat ini, surga neraka?